Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu persepsi. Nah, persepsi yaitu setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar. Stimulus atau rangsangan tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu. Sebagai proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan persepsi. Lalu ada menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain yaitu kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda. Walaupun objeknya sama, hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian dari individu tersebut. Lalu, sedangkan menurut Leibniz 1978 yang diambil dari Varadina Kliska, persepsi memiliki pengertian dalam arti yang sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, persepsi yaitu penglihatan, yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu, dan dalam arti luas, persepsi yaitu pandangan atau pengertian. Bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu yang dapat dilihatnya. Proses dari pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki. Setelah itu diberikan respons sesuai dengan nilai dan pemberian arti terhadap rangsang lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada diseleksi. Nah, untuk menghemat perhatian yang digunakan, rangsangan-rangsangannya yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi, rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima. Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya yaitu individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. Dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsang tersebut berhasil ditafsirkan. Sedangkan faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lainnya yang dapat disebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulasi, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimulasi. Menurut Rahmat 1998, sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Nah, ada pun contoh-contoh dari persepsi, yaitu yang pertama ada melihat, yaitu ketika seseorang melihat sebuah apel merah, persepsi seseorang yaitu tentang apel tersebut dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dengan apel, warna merah, dan bentuk apel. Lalu contoh selanjutnya yaitu dari mendengar, yaitu ketika seseorang mendengar suara dari anjing menggonggong, persepsi seseorang tentang suara itu mungkin berbeda tergantung pada jenis anjing yang seseorang pikirkan. Jika seseorang berpikir itu adalah anjing kecil, kemungkinan seseorang mendengar gonggongan yang lebih tinggi. Lalu contoh selanjutnya itu meraba, yaitu ketika seseorang meraba kain sutra, persepsi seseorang tentang teksturnya akan berbeda dengan ketika seseorang meraba kain katun. Lalu contoh lainnya yaitu mencium bau kopi yang baru diseduh dapat memicu kenangan tentang pagi hari di rumah. Penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.